Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah dengan submateri Rasul Ulul Azmi. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan kalian memahami sikap sabar dan jujur sebagaimana perwujudan sikap para Rasul Ulul Azmi, mengetahui dan menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat, yaitu para Rasul ini memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat. Ia teguh dalam menjalankan tugasnya, dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian sudah tahu ada berapa Rasul Ulul Azmi dari 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran? Dan siapa sajakah mereka? Rasul Ulul Azmi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima Rasul ini disebut dalam Al-Quran sebagai Nabi yang sangat tinggi keteguhan dan kesabarannya, yaitu pada surah Al-Ahqaf ayat 35. Nah, sekarang mari kita ikuti riwayat singkat tentang kesabaran para Rasul Ulul Azmi ini. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah keturunan ke-10 Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia pada masa itu tidak mengajukan seruannya. Seruan itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Yang lebih menyakitkan, ternyata dakwah beliau ditentang oleh keluarganya sendiri. Anak dan istrinya menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah menimpahkan bencana berupa banjir besar kepada umatnya. Putranya sendiri yang bernama Kan'an menolak ajakan naik ke perahu. Hanya sedikit orang yang selamat, hanya mereka yang percaya dengan Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh ini adalah kemampuan membuat perahu yang sangat besar. Dan dengan perahu ini, Allah menyelamatkan umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Rasul Ulul Azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Abul Anbiya, artinya bapak para nabi. Karena generasi setelah beliau banyak yang diangkat oleh Allah sebagai nabi.
Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal dengan keberanian dan kepatuhannya dalam menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kebatilan sebuah patung atau berhala kepada kaumnya. Nabi Ibrahim berani menghancurkan patung-patung sesembahan Raja Namrud dan kaumnya. Beliau menunjukkan bahwa patung berhala tersebut tidak layak disembah, karena itu hanyalah benda mati, yang ketika dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, berhala itu diam saja. Nah, apakah layak untuk disembah? Karena kejadian itu Nabi Ibrahim ditangkap oleh prajurit Raja Namrud dan ia dibakar hidup-hidup. Namun, ia selamat berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Ibrahim yaitu yang pertama, ketika masih bayi, ibu jarinya bisa mengeluarkan madu. Dan yang kedua, tidak mempan dibakar dalam keadaan hidup. Rasul Ulul Azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup di masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka akan dibunuh. Sejak bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan pada ancaman Raja Fir'aun yang akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Ia mengajak Raja Fir'aun untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, Raja Fir'aun tetap saja ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Fir'aun dan pasukannya mendapat azab dari Allah dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Ia mengajak Raja Fir'aun untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, Raja Fir'aun tetap saja ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Fir'aun dan pasukannya mendapat azab dari Allah dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah yang pertama, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kedua, dapat membelah Lautan Merah. Dan yang ketiga, ketika mengikut Nabi Musa kehausan, tongkatnya tersebut dipukulkan ke batu, maka batu tersebut akan keluar air. Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat mampu berbicara saat masih bayi, menyembuhkan orang sakit, dan menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemukjizatan tersebut tidak membuat Nabi Isa alaihissalam keluar dari statusnya sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam juga memiliki mukjizat berupa kemampuan menghidupkan burung yang terbuat dari tanah. Rasul Ulul Azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW.
Sebagai nabi terakhir, Muhammad SAW juga mengalami banyak tantangan. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal sejak Muhammad dalam kandungan. Ketika usia kanak-kanak sekitar 6 tahun, ibunya Siti Aminah pun meninggal dunia. Pada usia 40 tahun, Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Beliau mendapat berbagai ancaman dari kaum Quraisy, termasuk ancaman pembunuhan. Bahkan, beliau harus terusir dari kampung halamannya. Ketika hijrah ke Taif, beliau dilempari batu, dituduh gila, dan hendak dibunuh. Namun, beliau tetap tabah, sabar, dan berdoa pada Allah agar memberi petunjuk pada mereka. Kemudian diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad ditemani Abu Bakar berangkat ke Madinah. Akhirnya Islam diterima oleh penduduk Madinah dan tersebar dengan pesat di kota tersebut. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah: pertama, bisa membelah bulan dan merapatkannya kembali. Kedua, ketika umatnya kekurangan air, beliau melalui sela-sela jarinya bisa mengeluarkan air yang cukup untuk diminum dan berwudu untuk banyak orang. Dan yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang terakhir, Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah pelajaran kita tentang Rasul Ulul Azmi kali ini telah selesai. Semoga kalian dapat meneladani para Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, silahkan mengerjakan tugas yang terdapat dalam modul pembelajaran PAI dengan tema Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Selamat mengerjakan. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana fa'na bima alam tanazi yanfa'una wazidna iman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.